Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya sedikit memberikan informasi tentang bagaimana Jatin yang mendaftarkan pernikahan itu harus datang ke KUA. Video ini saya buat berawal dari pertanyaan salah satu keluarga dari calon pengantin yang menanyakan bahwa pernikahan anaknya sudah didaftarkan oleh orang lain, tetapi kenapa kok anak saya masih juga diminta untuk datang ke KUA. Dalam kesempatan ini saya sedikit memberikan penjelasan teman-teman kepada kita semuanya ya, bahwa memang tugas semua penghulu adalah mengklarifikasi dokumen ya, memeriksa dokumen ya, dengan menghadirkan calon pengantin pria, calon pengantin perempuan, dan juga wali. Ini dasarnya adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Jadi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 itu ya mengatakan bahwa Kepala KUA, penghulu itu berkewajiban untuk memeriksa dokumen kehendak pernikahan itu dengan mengklarifikasi langsung dengan calon pengantin dan wali. Oleh karenanya kehadiran calon pengantin dan wali itu sangat diperlukan oleh penghulu untuk mengklarifikasi dokumen yang ada tentang kebenarannya, sehingga dapat dipastikan adanya keyakinan bahwa memang tidak ada halangan untuk menikah. Jadi teman-teman, kehadiran calon pengantin dan wali itu sangat penting untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan pernikahan. Jadi kalau seandainya sudah clear datanya, sudah dikonsultasikan, sudah diklarifikasi kepada Jatin dan wali, maka hasil klarifikasi itu, hasil pemeriksaan dokumen itu dituangkan di daftar pemeriksaan nikah namanya. Nah, ini dalam bahasa kita itu disebut sebagai NB ya, sebagai NB. Ini daftar pemeriksaan nikah. Setelah kita pastikan tidak ada halangan untuk menikah calon pengantin ini, maka hasilnya itu dituangkan di NB itu atau di form daftar pemeriksaan nikah itu, dan itu ditandatangani oleh calon pengantin pria, juga calon pengantin perempuan dan wali, serta penghulu dan juga kepala KUA. Jadi begitu nikah itu, daftar pemeriksaan nikah itu tidak perlu dibawa di lokasi atau tempat pernikahan berlangsung. Ya, yang harus kita bawa itu hanya sebenarnya adalah akta nikah saja. Jadi kalau seandainya pun juga daftar pemeriksaan nikah itu sudah tidak dibawa lagi di tempat pernikahan, tidak apa-apa, karena memang sudah ditandatangani baik oleh calon pengantin pria, calon pengantin wanita, atau calon pengantin perempuan, dan juga wali. Jadi daftar pernikahan itu fungsinya itu untuk meyakinkan atau untuk memastikan tidak adanya halangan untuk menikah. Itu berdasarkan amanat atau perintah dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, teman-teman. Kenapa kita harus pastikan betul tidak ada halangan untuk menikah calon pengantin ini? Karena pencatatan pernikahan itu berbeda dengan pencatatan yang lain, teman-teman. Kalau pencatatan lain mungkin tidak sekompleks pernikahan, karena pernikahan itu di samping juga harus sesuai dengan undang-undang,
sesuai dengan aturan turunannya, baik itu peraturan pemerintah dan lain sebagainya, peraturan menteri. Tetapi juga jangan sampai pernikahan itu ya tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Jangan sampai pernikahan itu menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh agama kita, oleh syariat kita. Jadi tidak bertentangan dengan fikih munakahatnya juga. Jadi memang ada dua hal yang perlu kita pastikan ya, sehingga penghulu itu tidak ada lagi keraguan untuk menikahkan atau mencatat pernikahan teman-teman, karena sudah dianggap pertama tidak ada halangan untuk menikah. Ya, kita periksa hubungan antara dua calon pengantin itu ada tidak larangan atau halangan untuk menikah. Begitu juga kita periksa walinya betul atau tidak, karena juga sering ditemukan ya di KUA itu ada calon pengantin yang itu sesungguhnya adalah anak angkat. Calon pengantinnya tidak tahu itu bahwa dia itu anak angkat. Kalau seandainya kita tidak hati-hati dan tidak kita klarifikasi baik kepada catin, katakanlah kalau catinnya memang tidak tahu, ya paling tidak harus klarifikasi dengan orang tuanya. Benar gak ini adalah anak kandung? Kalau orang tua angkat tidak boleh untuk menjadi wali, tidak sah itu pernikahannya nanti. Jadi teman-teman sekalian, disitulah kepentingannya kenapa penghulu itu, KUA itu menghendaki agar calon pengantin itu ya datang langsung ke KUA dan menghadap penghulu. Manfaatnya juga banyak teman-teman. Ya, pertama juga mungkin akan lebih hemat karena tidak memerlukan ongkos ya yang khusus ya untuk seseorang yang mengurus pendaftaran pernikahannya. Kedua, ya pengalaman juga lah teman-teman. Ya pernikahan itu kan ya seumur hidup sekali. Ya sesekali lah dalam satu kali seumur hidup itu ya Anda berpengalaman bagaimana sih sesungguhnya ngurus pernikahan itu atau proses pendaftaran pernikahan itu di KUA itu. Ya jadi ada pengalaman juga sih teman-teman. Ya, yang ketiga ya di samping juga hemat, pengalaman, ya yang ketiga adalah ya menyelesaikan segala persoalan, menyelesaikan keraguan-keraguan, baik keraguan dari penghulu maupun juga barangkali ada hal-hal atau banyak hal yang ditanyakan kepada penghulu dari teman-teman sekalian. Ya, jadi di samping juga ada pemeriksaan dokumen, tetapi juga sekalian juga bisa konsultasi dan lain sebagainya teman-teman, apa saja, baik yang terkait dengan hal-hal teknis pelaksanaan pernikahan maupun juga substansi dari hukum pernikahan itu sendiri, itu boleh dikonsultasikan dengan penghulu. Jadi banyak manfaat sesungguhnya teman-teman. Ya, jadi sekali lagi saya katakan ya kehadiran ya teman-teman sebagai calon pengantin ke KUA itu adalah merupakan perintah dari Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, di mana penghulu itu berkewajiban untuk memeriksa dokumen yang ada yang teman-teman ajukan sebagai dokumen kehendak nikah. Maka ya ketika penghulu memeriksa itu harus ada calon pengantin, sehingga segala sesuatunya bisa diklarifikasikan dan bisa dimusyawarahkan kalau ada persoalan. Jadi begitu kita di lapangan di tempat nikah, ya sudah kita berbicara tentang proses pernikahan saja di situ. Tidak perlu ada lagi pertanyaan-pertanyaan ini dan itu. Saya kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oleh karenanya teman-teman ayo daftar nikah sendiri, sehingga segala sesuatunya menjadi hemat, menjadi simpel dan juga cepat. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.